Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Wassalam dulu ya kepada pengarang kitab, kepada muallif kitab, supaya barokah. Al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Shiratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Jadi pada pertemuan kali ini kita akan melanjutkan bab yang kemarin, bab hal-hal yang disunahkan di dalam puasa ya. Bismillahirrahmanirrahim. Wa yustahabbu, dan disunnahkan, fi saumi, di dalam berpuasa, salah satu asya'a, apa, 3 beberapa perkara. Ahaduha, adapun salah satunya, salah satu asya', ta'jilul fitri, ialah menyegerakan berbuka puasa. Jadi di dalam melaksanakan puasa ya, itu disunahkan menyegerakan berbuka puasa ya. Tapi dalam keadaan berpuasa ya. Kalau tidak berpuasa ya tidak disunahkan. Jadi sunnah bagi orang yang berpuasa itu menyegerakan berbuka puasa ya. Intah koko, jika jelas ya, urubu syamsi, apa, terbenamnya matahari. Kalau matahari itu sudah terbenam, artinya waktu maghrib, kata orang sini itu waktu maghrib, waktu berbuka puasa ya. Kalau jam 12 siang tidak boleh menyegerakan berbuka puasa ya. Artinya menyegerakan berbuka puasa itu kalau sudah masuk waktu maghrib ya. Artinya ghurubu syamsi ya. Fa in syakka, maka jika ragu siapa man, artinya orang yang berpuasa itu, fala yu'ajjil, maka tidak boleh menyegerakan siapa orang yang berpuasa al-fitrah, terhadap berbuka. Jadi kalau masih belum betul-betul nyata terbenamnya matahari itu, ragu ya, maka tidak boleh menyegerakan berbuka puasa. Wa yusannu, dan disunahkan, ayuftiro, apa olehnya berbuka siapa orang yang berpuasa, ala tamrin, atas kurma, wa illa, dan jika tidak, artinya jika tidak ada kurma, famain, maka air ya. Jadi sunnah menyegerakan berbuka puasa ya bagi orang yang berpuasa jika sudah masuk waktu maghrib ya. Sunnah itu makan kurma ya. Kalau seandainya tidak ada kurma, air ya. Kenapa kok kurma ya? Karena kurma itu bisa mengembalikan stamina kita seharian penuh kita berpuasa, maka dengan kurma itu stamina kita akan kembali membaik ya. Tapi tidak boleh banyak juga bahaya. Terus yang dimaksud air di sini air zam-zam ya. Kalau tidak ada air zam-zam apa ya? Susu tidak apa-apa, atau madu ya. Kalau tidak ada susu, madu, terserah pokoknya, sudah daging. Kalau seandainya tidak ada semua itu cuma istri bagaimana berbuka istri umpamanya ini ya. Bukan hal yang jorok ini, soalnya pernah dulu itu ditanyakan bagaimana Ustaz seandainya kita itu siang hari ya selalu pengen ngumpul sama istri, tahu-tahu kok pas waktu maghrib kita berbuka ya. Ya ada yang mengatakan kalau seandainya
tidak ada air atau tidak ada apa-apa, tidak apa-apa ya. Cuman kalau bisa berbuka puasa dulu ya, jangan langsung ke istri ya. Kemudian wasani dan ada pun yang nomor 2 takhirus sahur, ialah mengakhirkan sahur ya. Jadi sunnah bagi orang yang berpuasa itu menyegerakan berbuka puasa, kemudian juga mengakhirkan sahur ya. Artinya mengakhirkan sahur itu bukan sampai waktu imsak. Malam ya kok selama tidak terjadi fi syakin, di dalam keraguan ya. Fala yuakhir, maka tidak boleh mengakhirkan siapa man, artinya orang yang berpuasa itu. Wa yasulu, dan hasil as-sahuru apa sahur ya, biqalilil akli, dengan sedikitnya makan, wa syurbi, dan minum ya. Jadi mengakhirkan sahur itu disunahkan ya. Kalau seandainya ragu-ragu namanya, khawatir ya waktu imsak ya, maka jangan jangan terlalu mengakhirkan ya. Kemudian makan sedikit dan minum sedikit itu sudah masuk sunnah ya, meskipun makan 1 suapan atau minum setengah gelas ya, itu sudah masuk sunnah ya. Yang penting sahur ya. Kalau tidak sahur ya tidak mengikuti sunnah berarti. Wasalisu, dan adapun yang nomor 3 tarkul hijri, ialah meninggalkan ucapan buruk ya. Jadi sunnah bagi orang yang berpuasa itu meninggalkan ucapan buruk. Ail fahsyi, jelasnya keji atau buruk, minal kalami, nyatanya dari ucapan, al-fahsyi yang buruk ya. Kenapa kok disunnahkan ya? Malah ini sangat anjuran ya, meninggalkan ucapan yang buruk itu. Sebab orang yang berpuasa itu, kata Nabi, kam min shaimin laisa lahu min siyamihi illal ju' wal atshu ya, katanya. Berapa banyak orang yang berpuasa itu hanya mendapatkan lapar dan haus saja. Kenapa? Karena pada waktu puasa mereka itu tidak memperhatikan hal-hal yang dilarang oleh agama, seperti halnya apa? Ngerasani semuanya, atau melihat hal-hal yang maksiat ya. Maka pahala puasanya itu batal. Banyak orang yang bertanya ketika ada orang yang berbicara jorok atau melihat hal-hal yang maksiat ya, mengatakan itu, bagaimana itu Ustadz, apa puasanya batal? Kalau puasanya tidak batal, cuman pahala puasanya ya. Sebab puasa itu menahan, secara bahasa menahan ya. Menahan itu bisa umum ya. Makanya secara syariat hal puasa itu menahan dari sesuatu yang dapat membatalkan terhadap puasa itu sendiri. Tapi dari segi yang lain ya, menahan hal-hal ya, perbuatan atau ucapan yang buruk itu juga ditahan. Kenapa? Agar supaya pahala puasanya itu tidak hilang ya, tidak sia-sia ya. Seperti sabda Nabi tadi itu, banyak orang yang berpuasa hanya mendapatkan lapar dan haus saja ya. Kembali lagi kepada bab puasa ya. Puasa itu menurut Imam Ghazali ada 3 tingkatannya. Yang pertama adalah saumul awam ya, saumul umum itu artinya puasanya orang yang awam. Bagaimana puasanya orang yang awam itu? Ya mereka itu hanya menahan lapar dan haus saja, artinya tidak makan, tidak minum ya. Itu. Kemudian tingkatan yang kedua adalah saumul khawas ya, puasanya orang yang khusus ya. Artinya mereka itu mengendalikan seluruh anggota badan, baik mulut, mata maupun telinga, dari hal-hal yang jorok ya. Misalnya tidak ngerasani, kemudian tidak mendengarkan hal-hal yang yang tidak baik, kemudian melihat hal-hal maksiat.
mereka jaga, maka puasa yang seperti itu sudah termasuk shaumul khawas ya, puasanya orang yang khusus. Ada saumul khawas lil khawas ya. Jadi puasanya puasa yang lebih khusus lagi, artinya puasa hati, artinya menjaga hati ya. Tingkatan seperti ini sudah orang-orang yang dekat dengan Allah ya. Jadi menjaga hati ya, mereka itu tidak mengharapkan apa-apa, hanya menggantungkan dirinya kepada Allah ya. Jadi menjaga hati, tidak memikirkan masalah pahala puasa atau apa, semata-mata memang semuanya itu karena Allah saja ya. Rasa syukur mereka kepada Allah ya. Fayasunu kemudian menjaga as-shaimu siapa orang yang berpuasa, lisanahu terhadap lisannya orang yang berpuasa. Menjaga itu anil kadibi dari bohong, wal ghibah dan ghibah ya. Wa nahwi dzalik dan seumpamanya kadzib artinya bohong, wal ghibah dan merasani ya. Jadi kembali lagi 3 hal yang disunahkan di dalam melaksanakan bagi orang yang berpuasa. Yang pertama takjilul fitrih, menyegerakan berbuka puasa, kemudian mengakhirkan sahur ya. Artinya tidak sahur jam 9, jam 10 atau jam 12 ya. Kalau di sini itu biasanya jam 3 ya, jam 3 atau setengah 4 ya. Yang penting tidak jam 5 ya. Kalau jam 5 itu bukan mengakhirkan namanya itu. Kemudian meninggalkan ucapan buruk ya. Ada 3 poin bagi sunnah bagi orang yang berpuasa ya. Maka hendaknya orang yang berpuasa itu menjaga lisannya dari berkata bohong dan juga ghibah ya, merasani. Karena hal tersebut itu dapat menghilangkan pahala apanya? Pahala puasanya ya. Kasyadami seperti mengolok-olok. Wa in syatama dan jika mengolok-olokhu terhadap shaim ahadun siapa seseorang, falyakul maka hendaklah berkata siapa shaim marrata ini 2 kali, au salasan atau 3 kali ya. Jadi kalau seandainya ada orang yang berpuasa kemudian diolok-olok oleh seseorang ya, jako-cain kata orang Madura itu, falyakul marrata ini au salasan ya, maka hendaklah orang yang berpuasa itu mengatakan 2 kali atau 3 kali kepada apa? Ini sungguhnya aku shaimun, ialah orang yang berpuasa ya. Imma bilisanihi, imma ada kalanya bilisanihi dengan lisannya, dengan ucapan lisan ini. Kama sebagaimana keterangan qala yang telah berkata An-Nawawi siapa Imam Nawawi fil azkar di dalam kitab azkar ya. Au biqalbihi atau dengan hatinya shaim. Kama sebagaimana keterangan naqala yang telah memindahu terhadap keterangan Ar-Rafi'u siapa Imam Rafi'i. Memindah itu anil aimah dari beberapa imam. Muktasara dan mencukupkan siapa Imam Rafi'i alaihi atas itulah biqalbihi, artinya dengan di hati saja ya. Seandainya kalau ada orang yang mengolok-olok orang yang sedang berpuasa, maka orang yang berpuasa itu hendaknya mengatakan baik dengan lisan atau dengan hatinya ya, ini shaimun, sungguhnya aku orang yang berpuasa. Artinya menunjukkan bahwasanya dirinya itu orang yang berpuasa, jadi tidak usah meladeni orang yang mengolok-olok ya. Wa yahrumu dan haram siyamu khamsati ayyamin, apa puasa 5 hari ya. Jadi haram melaksanakan puasa 5 hari ya. Maksudnya 5 hari di sini ada 5 hari yang diharamkan melaksanakan puasa. Atau wa yuharramu ya. Wa yuharramu dan diharamkan siyamu khamsati ayyamin, apa puasa ya 5 beberapa hari ya. Jadi diharamkan berpuasa di 5 hari ya. Artinya ada 5 hari itu diharamkan untuk melaksanakan berpuasa ya.
Yang pertama adalah al-idani, ialah 2 hari raya ya. Ai saumu yaumi idil fitri, artinya puasa pada hari Idul Fitri, wa idil adha, dan Idul Adha ya. Jadi haram berpuasa pada hari raya Idul Fitri dan juga Idul Adha, itu haram. Jadi semuanya besok hari raya Idul Fitri puasa besok, maka haram, tidak boleh ya. Atau Idul Adha pada waktu hari raya Adha kurban ya, itu haram. Jadi ada 5 hari yang memang tidak boleh melaksanakan berpuasa ya. 2 hari raya ya. Kemudian wa ayyamut tasyrik ya, ayyamut tasyrik. Wa ya, dan adapun itulah ayyamut tasyrik, salah satu ialah 3 hari allati, yang salah satu ba'da yaumin nahri, sesudah hari kurban ya, hari raya kurban. Jadi ayyamut tasyrik itu haram melaksanakan untuk berpuasa ya. Jadi kalau Idul Adha itu tanggal berapa? Tanggal 10 ya. 10 Dzulhijjah ya. Maka tanggal 11, 12, 13 itu haram untuk melaksanakan puasa ya. Ayyamut tasyrik itu artinya hari apa namanya? Bikin apa itu namanya? Dendeng ya, apa ya? Artinya pada waktu itu ada pesta ya. Ada pesta daging ya. Dendeng kata orang Jawa itu. Maka haram ya, pada tanggal 11, 12, 13, 3 hari sesudah hari raya kurban itu haram untuk berpuasa. Wa yukrahu, dan dimakruhkan tahriman dengan makruh tahrim ya. Makruh tahrim itu maksudnya dosa ya. Makruh tapi berdosa di sini. Berdosa ya. Kalau makruh itu kan apa namanya? Jika dikerjakan tidak mendapat pahala ya. Kalau ditinggalkan mendapat pahala ya. Tapi di sini makruhnya makruh tahrim ya. Makruh tapi statusnya tahrim, berdosa. Ya. Saumu yaumil syaki, apa puasa hari syak ya. Hari ragu. Bila sababin, dengan tanpa sebab. Ya tadi yang menuntut apa itulah puasa, apa sebab saumahu terhadap puasanya man ya. Jadi makruh tahrim ya. Makruh tapi makruhnya tahrim, berdosa ya. Puasa hari syak ya. Wa asyara, dan memberikan isyarah siapa al-musonnifu musonnif li ba'di suwari hadza sabab, bagi sebagian contoh hadza sabab, inilah sebab, bikaulihi, dengan perkataan musonnif, illa, kecuali, ayu wafiqo, apa olehnya bertepatan, adatan terhadap sebuah kebiasaan, lahu bagi man. Jadi musonnif mengecualikan di sini, tidak apa-apa ya puasa yaumus syak itu, kecuali pada waktu hari itu bertepatan dengan kebiasaan orang tersebut melaksanakan puasa. Fi tatawuhi, di dalam ibadah nyaman ya. Maksudnya puasa nyaman itu kaman sebagaimana orang ada tuhu. Kaman ialah sebagaimana orang ada tuhu, yang adapun kebiasaan nyaman, syaumu yaumin wa iftaru yaumin ya. Sebagaimana orang tersebut itu puasa sehari dan juga tidak puasa sehari. Kata orang itu puasa Daud ya, kata orang. Puasa Daud. Sekarang puasa, besok tidak puasa. Terus puasa lagi. Pada yaumus syak itu, pada yaumus syak ya, pada hari-hari ragu-ragu itu. Dulu. Itu
Yaumus syak itu ya ada penjelasannya nanti. Jadi begini, umumnya besok yaumus syak umumnya. Cuman orang tersebut tuh punya kebiasaan ya. Punya kebiasaan sekarang puasa, besoknya tidak puasa. Kebetulan besok ini waktunya dia puasa, maka tidak apa-apa melaksanakan puasa pada yaumus syak itu. Kenapa? Karena sudah bertepatan dengan kebiasaannya. Atau biasa puasa hari Senin atau Kamis. Kemudian yaumus syak itu, hari ragu-ragu itu bertepatan pada hari Kamis, maka tidak apa-apa ya. Artinya tidak dianggap dikenakan makruh tahrim ya. Kenapa? Karena bertepatan dengan kebiasaan orang tersebut ya. Faham? Kaman adatuhu siyamu yaumin wa iftaru yaumin. Fawafaqo, kemudian bertepatan saumuhu apa puasa nyaman yaumas syaki terhadap hari ragu-ragu ya. Sebetulnya tadi itu penjelasannya. Jadi yaumus syak itu bertepatan pada kebiasaannya orang tersebut, atau kebiasaannya orang tersebut puasanya itu bertepatan pada hari yaumus syak ya. Tidak apa-apa itu pengecualian. Walahu dan ialah bagiman siyamu yaumi syaki, adapun puasa yaumus syak pada hari ragu-ragu, aidon halai juga an kodoin, dari kodok, wa nadrin dan nadar, wa yaumis ya, wa nadrin dan puasa nadar ya. Atau seandainya kodok ya, kodok puasa tidak apa-apa, atau nadar ya, bertepatan pada waktu yaumus syak itu. Wa yaumus syaki, dan adapun yaumus syak ya, huwa ialah adapun yaumus syak yaumus salasina, ialah hari ke-30 ya, min Sya'ban, dari bulan Sya'ban ya. Jadi yaumus syak itu tanggal 30 dari bulan Sya'ban ya. Kenapa kok tidak boleh? Kenapa dinamakan yaumus syak di sana? Artinya masih ragu-ragu ya. Artinya di sana khawatir tanggal 30 itu sudah terlihat malam 30 itu sudah terlihat bulan hilal atau tidak ya. Makanya tanggal 30 bulan Sya'ban itu dinamakan yaumus syak. Idza lam yaro, apabila tidak melihat siapa man al hilal terhadap bulan lailataha, pada malam tanggal 30 dari bulan Sya'ban ya. Ma'asuhui, beserta terangnya cuaca atau cuaca terang ya. Au tahaddatsa, atau berbicara anasu siapa seorang biruyatihi, dengan melihat hilal. Walam yu'lam, dan tidak diketahui adlun siapa orang yang adil. Ro'a, yang melihat siapa nasu terhadap itulah hilal. Au syahida, atau menyaksikan siapa aman biruyatihi, dengan melihat bulan. Au syahida, atau menyaksikan biruyatihi, dengan melihat bulan, sibyanun, siapa anak kecil ya. Au abidun, atau budak. Au fasakatun, atau orang yang fasik ya. Waman, dan adapun orang wati'a, yang berjima siapa man fina hari Ramadana, di siang hari bulan Ramadan ya. Hala kaunihi, pada keadaannya man amidan, ialah dalam keadaan sengaja, fil farji, di dalam farji. Wawa, dan adapun man mukallafun, ialah orang yang mukallaf ya, mampu bisaumi, dengan berpuasa. Wanawa, dan berniat siapa man minal laili, dari malam hari. Wahwa, maka adapun orang tersebut itu asimun, ialah orang yang berdosa ya. Bihadzal bat'i, dengan sebab inilah wate ya, atau berjima, di ajli saumi, karena
melaksanakan puasa ya. Jadi seandainya ada orang yang berpuasa ya, terus di siang hari pada bulan Ramadan itu dia itu melakukan jima ya, berhubungan intim ya dengan istrinya ya, secara sengaja ya. Padahal orang tersebut itu mampu untuk melaksanakan puasa ya, dan dia juga niat di malam hari, maka orang tersebut itu berdosa karena melaksanakan jima ya, bersetubuh dengan istrinya ya. Fa'alaihi, maka ialah wajib bagi man al-qadha apa mengkodok ya. Jadi kalau ada orang yang berpuasa di siang hari kemudian ngumpul tidur ya dengan istrinya dan itu terjadi ya, maka dia itu wajib qadha ya. Wal kafaratu, dan kafarot ya. Waya, dan adapun itulah kafarot ya, ada denda di sini. Itqu raqabatin mukminatin, ialah merdekakan budak perempuan mukminatin yang mukmin ya, tapi sekarang tidak ada budak ya. Wa fi ba'din nusakhi, dan ialah di dalam sebagian tulisan naskah salimatin ya, maksudnya itqu raqabatin salimatin ya, ada yang menulis mukminatin, ada yang menulis salimatin. Artinya salimatin yang selamat minal uyubi, dari aib ya, beberapa aib al-mudirati yang membahayakan, bil amali dengan amal, wal kasabi, dan kasab ya, pekerjaannya. Fa illam yajid, maka jika tidak menemukan siapa man, artinya orang yang berhubungan intim ya di siang hari itu terhadap itulah raqabah ya, artinya budak perempuan itu, fasiyamu syahraini mutatabi'aini, maka kafaratnya orang yang melaksanakan jima pada waktu siang hari di bulan Ramadan itu, yang pertama dia wajib qadha ya, mengganti puasanya, namanya sehari itu dia wajib mengqadha puasanya, mengganti. Kemudian kafarat ya, kafaratnya apa? Kalau tidak menemukan budak ya, karena sekarang tidak ada budak ya, maka berpuasa selama 2 bulan ya, kafaratnya itu 2 bulan berturut-turut. Tidak boleh, maksudnya berturut-turut begini, puasa sudah nyampe 1 bulan terus putus ya, sehari atau 2 hari, maka wajib mengulang lagi. Mutatabi'ain itu terus menerus. Jadi 2 bulan tidak boleh tidak boleh terputus ya, nyambung terus, itu kafaratnya. Fa illam yastati, maka jika tidak mampu siapa man saumahuma, terhadap berpuasa 2 bulan berturut-turut. Kalau tidak mampu, umpamanya tidak mampu melaksanakan puasa 2 bulan berturut-turut, fa'id amu sitina miskinan, maka memberikan makan 60 orang miskin. Jadi tidak mampu, tidak menemukan budak perempuan yang mukmin, maka harus berpuasa 2 bulan berturut-turut. Kalau tidak mampu, bagaimana? Memberikan makan orang miskin sebanyak 60 orang, dan tiap-tiap orang itu, atau au fakiron, atau orang yang fakir ya, likulli miskinin ya, ialah bagi tiap-tiap orang yang miskin muddun, adapun satu mud ya. Jadi tiap orang itu diberikan makan ya, 1 mud itu, ukuran mud itu kalau dalam hitungan berat ya, itu sekitaran 6 on ya, 6 on atau 6 on lebih ya 6 on ya. Artinya mimma, dari satu yujzi'u, yang dijadikan cukup apa mafi shadaqatil fitri, di dalam sedekah zakat fitrah ya. Fa in ajaza, maka jika tidak mampu siapa man anil jami', dari semuanya itu, artinya memerdekakan budak perempuan yang mukmin, atau berpuasa 2 bulan berturut-turut itu, atau juga memberikan makan
orang miskin sebanyak atau orang fakir sebanyak 60 orang itu ya. Di sini istagharat maka menjadi tetap ya. Al kafaratu apa? Kafarat ya. Artinya kewajiban tadi itu fi dhimmati di dalam tanggungannya man. Artinya orang yang melakukan wate atau jima dengan istrinya di bulan puasa. Fa idza qadara maka jika mampu ba'da dzalika sudahnya itu yang tersebut ya ala khoslatin atas perkara min khisalil kafarati dari perkara kafarat fa'ala maka wajib fa'ala maka wajib fa'ala ya fa'ala maka mengerjakan siapa man terhadap itulah kafarat. Kalau seandainya mampu ya nanti mampu maka tidak apa-apa mengerjakan ya berpuasa 2 bulan berturut ya atau memberikan makan orang miskin atau orang fakir sebanyak 60 orang miskin ya. Jadi qadha dan kafarat itu bagi orang yang melaksanakan atau melakukan jima di siang hari pada bulan Ramadan itu dendanya ya. Jadi wajib qadha dan juga wajib kafarat ya. Kalau tidak mempunyai kawan tetap tanggungannya itu tetap ya. Di sini ada beberapa pemilihan. Kalau sudah pemilihan yang 3 itu dia tidak mampu maka tanggungannya tetap wajib. Kapan mampunya? Tidak apa-apa itu ya. Jadi seperti itu. Faham? Ya. Waman mata wa alaihi siyamun wallahu a'lam bisawab ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.